Ibu dua orang anak ini juga menceritakan awal mula ketertarikannya ke dunia yang kini digelutinya. Sebelum aktif di dunia UMKM dan koperasi, Zuraida sempat bekerja di salah satu bank BUMN yang ada di Tabalong. Kala itu dirinya memutuskan untuk resign dari pekerjaan yang selama ini membiayai hidupnya. Karena menurutnya jika memang tidak ada passion di sana, sangat susah untuk berkembang. Dulu tahun 98 itu kita 97 sampai tahun 2000 kita tuh kerja di BRI cabang Tanjung. Kemudian di sana saya dikontrak sebagai karyawan BRI. Kemudian saya lihat sana perkembangan kan rutinitasnya kerja dari pagi masuk ya seperti itulah. Tidak ada perkembangan untuk kita bisa berinovasi sendiri. Nah, kemudian ada keinginan saya mempunyai usaha. Kemudian saya tidak kerja lagi di bank. Nah, dapat uang, istilahnya uang pesangon, saya gunakan untuk modal usaha. Nah, saya bangun toko di depan rumah orang tua di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, sekarang dibikin ponsel Joe Seluler sama yang retailer itu kan. Nah, adik saya di situ. Di situ saya masih belum kawin, belum punya suami di situ selama 2 tahun. Nah, saya kawin kan baru 2003. Jadi dengan itu kan saya mencari pengalaman kerja. Begitu habis resign di bank, kita kursus menjahit, kursus membordir, kemudian berpikir program jangka panjang yang bisa berkontinukan terus-menerus gitu, yang bisa berkembang. Kita lihat, jadi kita ambil ya kursus menjahit tadi sama kursus membordir. Menjadi pengangguran tidak membuatnya putus asa. Uang hasil pesangon yang diberikan perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya, ia manfaatkan untuk mengikuti berbagai pelatihan keterampilan, seperti menjahit, membuat sasirangan, sampai dengan mewarnai. Biaya itu tadi dari hasil yang kita resign di bank tadi, kita kan punya tabungan. Dari dulu kan kita dapat gaji, kita tabung. Nah, kita mikir, kita ini nggak selamanya kan bisa ikut di perusahaan atau kita ikut kerja tempat orang lain. Bagaimana kita bisa suatu saat bisa menjadi merekrut orang, bisa membawa orang bekerja di tempat kita. Gimana caranya? Ya kita dari awal dulu, kita sendiri punya bekal dulu lah, punya keterampilan atau namanya skill lah gitu bahasanya. Kemampuan kita seperti apa. Yang jelas kita sama orang lain tuh harus berbagi ilmu, berbagi pengalaman, kita transfer ke orang lain, akhirnya kita menjadi merekrut orang jadi karyawan kita atau menjadi mitra kita juga gitu. Tidak hanya berupa pelatihan keterampilan semata, ketika itu Zuraida juga menyempatkan diri untuk ikut bekerja di sana. Hal itu ia lakukan untuk mengetahui seperti apa mengelola sebuah industri yang bergerak di bidang tekstil. Dalam hal ini pembuatan kain sasirangan. 2001 kita ikut pelatihan lagi sasirangan, itu mandiri. Kita datang ke Banjarmasin. Sekarang kan ada banyak pelatihan. Dulu tidak ada pelatihan. Mungkin saya tidak tahu kalau ada pelatihan. Tapi itu dari biaya saya sendiri, pergi ke Banjarmasin, saya menemui orang yang memproduksi sasirangan, saya ikut bekerja di sana sebagai upahan gitu kan, menambah pengalaman. Jadi yang jelas, walaupun kita pernah bekerja dimanapun, kita tidak memandang itu namanya istilahnya gengsi lah, malu mencari usaha. Walaupun kita jadi pesuruh lagi nih, jadi pesuruh orang dari bawah. Nah, bahasa kasarnya jadi kuli orang lah maksudnya. Nah, tapi kita dapat kemampuan, tempat keahlian kita untuk keterampilan itu. Nah, jadi orang cara mengelola usahanya seperti apa, kita dapat ilmu di sana. Kalau misalnya kita kursus itu, kita tidak begitu paham masalah pengelolaan.
Jadi kita bekerja itu mencari pengalaman dari usaha orang. Nah, orang ini dari bisa seperti ini dari mana? Orang bisa usaha seperti ini dari bagaimana caranya gitu. Jadi dari kita mengikuti jadi karyawan di situlah jadi pesuruh orang, kita memahami pengalaman kita di situ. Melihat teman-teman kadang-kadang gini, saya kadang-kadang orang itu cuma diam, menunggu. Nah, padahal di daerah kita kan banyak tuh yang membutuhkan pekerjaan, maksudnya usaha tuh di tempat kita ini sekarang ini kan aksesnya banyak tuh, masa pasarnya, potensinya. Nah, masalah potensinya itu ada gitu, kenapa tidak dimanfaatkan? Dari modal keterampilan itulah ia memberanikan diri untuk mengaplikasikan ilmu yang ia dapat ke lingkungan sekitarnya. Sampai pada akhirnya dirinya memberanikan diri untuk menekuni usaha di bidang pembuatan kain sasirangan, membuatnya menjadi sebuah baju yang siap dipakai. Zuraida juga menceritakan awal mula ketertarikannya terhadap organisasi Hipmikindo yang menurutnya sejalan dengan visinya. Bergabung di Hipmikindo itu tahun 2013. Kita ngumpul-ngumpul gitu kan. Salah satu namanya Pak Hardian itu teman dari suami. Dari bincang-bincang kita begitu tertarik dengan program mereka. Nah, kita jadi anggota lah, bahasanya jadi anggota Hipmikindo. Sejauh mana Hipmikindo itu ternyata Hipmikindo itu luas. Nah, kebetulan kita pernah berkunjung ke kantor pusatnya. Kantor pusatnya Hipmikindo di Jakarta, di gedung Semesko kan, lantai 12 itu kita pernah ketemu ketua umumnya. Beliau adalah bekas Menteri UMKM. Nah, jadi saya melihat paparannya begitu baik, begitu banyak manfaatnya bagi orang lain, kenapa kita tidak bergabung gitu. Jadi kita di sana itu kembali ke daerah kita, begitu banyaknya potensi yang harus kita gali di sini dan bisa dipasarkan di sana. Alhamdulillah sejalan. Mereka memberi makanya dengan saya diberi bidang pemberdayaan perempuan itu, mereka dengan kepercayaan mereka terhadap saya untuk memanage kegiatan itu, kemudian jadi pendampingan. Makanya sasaran kita adalah ibu-ibu sesuai dengan bidang kita, bidang pemberdayaan perempuan, ketua bidang pemberdayaan perempuan. Selain dirinya, suaminya pun juga ikut ke dalam organisasi tersebut. Hal demikian itu menurutnya memudahkannya untuk bersinergi terhadap beberapa program yang ada di Hipmikindo. Tak dipungkirinya ketika ada kerjasama berupa pelatihan keterampilan yang melibatkan Hipmikindo dengan mitra kerjanya, dirinya turun langsung ke lapangan untuk menjadi instruktur ataupun pembimbing yang mereka bina. Kebetulan kita kan dengan koordinasi dengan di Hipmikindo dengan Pak Hardian sebagai ketua, kemudian suami mendukung ikut di satu sama organisasi itu, nah nyambung. Jadi suami saya itu berkoordinasi dengan sebagai di lapangan. Nah, koordinasi misalnya ini ada pelatihan dengan dana desa yang bisa kita kerjasamakan dikelolakan untuk pelatihan. Nah, tinggal kita yang memanage pelatihannya program itu. Jadi ada kesinambungan lah dalam organisasi itu. Ini bagian ketua untuk koordinasi dengan pihak yang bekerja sama dengan Hipmikindo. Kita melakukan MOU-nya selama berapa tahap kita harus pembinaan sampai kita inginkan kadang-kadang program pembinaan kita itu sampai dia jadi mandiri. Nah, pernah kita lakukan dengan Desa Maburay. Nah, kerjasama dengan Bina Desa, kemudian di sana kita latih
kemudian kita tahap berikutnya kita carikan arah pendanaan berikutnya, kemudian disambung dengan CSR. Nah, kemudian kita sudah melepas mereka untuk mandiri dengan dana CSR itu. Itu salah satu contoh. Nah, sekarang kita ambil lagi dari dana desa yang ada di Desa Warokin. Kita latihan menjahit. Nah, jadi kita atur di desa ini, kan dia berkaitan tuh Mabure sama Warokin. Nah, kita nggak fokus ke Sasirangan lagi, tapi kita fokus lagi ke membuka kelompok untuk menjahit. Karena berarti ini ada proses bahannya, kemudian ini proses jadinya. Nah, jadi kan ada kesinambungan. Nah, tapi kita selama ini kalau dari HIPMI Kyudo mengejar target memperbanyak pelaku UMKM-nya, pengrajinnya. Karena kita di Amanah selama ini kita ada punya program batik sirang. Nah, batik sirang ini batik sama sasirangan kombinasi. Nah, berarti kita harus memperbanyak pengrajin dulu, baru kita bisa suatu saat yang keinginan kami adalah menjadikan hak paten ciri khas Tabalong batik sirang itu.